Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 17 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Bukan Asal Bicara. Bukan Asal Bicara. Kalau disingkat kurang bagus ya, BAB. Bukan Asal Bicara. Firman Tuhan terambil di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami sungguh terus ingin belajar sebuah kebenaran tentang cara kami berbicara, agar kata-kata yang kami keluarkan adalah kata-kata yang baik dan kata-kata yang membangun dan bukan kata-kata yang buruk serta merusak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Berbicara adalah renungan yang sudah beberapa kali dibahas. Namun mengapa harus cukup sering pembahasan tentang masalah berbicara? Dan tema kali ini adalah tentang bukan asal bicara. Kita tahu dengan jelas sebuah istilah, mulutmu adalah harimau. Mulutmu adalah harimaumu. Di dalam gonjang-ganjing perpolitikan seluruh dunia dan Indonesia, kita bertemu dengan orang-orang yang terbiasa menuduh, memfitnah, bahkan mencoba untuk memenjarakan seseorang dan seakan-akan dirinya adalah Tuhan yang bisa menentukan nasib orang ke mana arah hidupnya. Namun pada akhirnya orang tersebut justrulah yang kemudian menjadi terpenjara oleh tingkah laku dan kehidupannya sendiri. Menghakimi adalah salah satu bentuk asal bicara. Mengapa dikatakan asal bicara? Karena waktu seseorang itu menghakimi, dia sedang mengukur seluruh kesalahan orang lain, lalu kemudian didekatkan dengan hukuman. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa kesalahan itu pun bisa terjadi pada dirinya sendiri. Sehingga tatkala dirinya sendiri juga melakukan hal yang sama, dia juga akan mendapatkan hukuman. Karena hukum itu berdiri tegak, adil kepada semua orang. Dia tidak peduli siapa kita, itu hukum. Hukum negara berlaku sama. Kalaupun ada kemudian dikatakan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu karena oknum. Oknum yang menjalankan hukum yang tidak adil. Namun hukum sendiri itu sifatnya itu adil. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, maka lakukan itu juga kepada orang lain. Itulah sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sehingga kenapa di dalam berbicara kita tidak boleh asal bicara. Karena biasanya kalau asal bicara, kita berpikir bahwa kita berhak menilai siapapun, kita berhak mengata-ngatai siapapun, kita berhak membicarakan siapapun, kemudian tanpa memikirkan bahwa dirinya sendiri juga akan dibicarakan orang, akan dihakimi orang, akan dinilai oleh orang. Dan Alkitab mengajarkan ada dua alat ukur yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dua alatnya itu apa? Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi perkataan baik untuk membangun. Setiap kata-kata yang kita keluarkan adalah untuk membangun. Bukan untuk merusak, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghanguskan, bukan untuk menghabisi orang-orang. Kalau dua alat ukur ini kata-kata yang baik dan membangun dengan sendirinya, semua kata-kata yang kita ucapkan itu akan baik dan juga akan membangun. Kalau menghina itu baik atau membangun? Tidak. Itu buruk dan merusak. Kalau bergosip baik dan membangun? Tidak. Tidak. Itu buruk dan merusak. Kalau merendahkan orang lain itu baik atau membangun? Tidak. Tidak. Itu buruk dan merusak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, boleh kita berkata keras, boleh kita berkata lantang, namun itu sesuatu yang tidak mudah. Karena sesuatu yang kita katakan keras kepada orang lain, maka kata-kata keras itu juga akan keras kepada dirimu sendiri.
Karena alat ukur yang dipakai untuk kita kenakan kepada orang lain, itu pun alat ukur yang akan dikenakan kepada kita sewaktu kita berbuat salah. Sehingga berprasangka, curiga, menilai tanpa kemudian memahami fakta dan keadaan yang sesungguhnya, itu adalah kata-kata yang tidak baik. Maka kita akan cenderung menghakimi, maka kita akan cenderung menyalahkan orang lain tanpa kita tahu keadaan yang sesungguhnya. Sehingga di dalam berbicara ada hal yang jauh lebih penting sebelum engkau berbicara, yaitu engkau mengetahui terlebih dahulu masalahnya. Cara mengetahui bagaimana? Bukan berbicara, tapi mendengarkan terlebih dahulu. Pertengkaran suami istri karena lebih dikedepankan bicara daripada mendengar. Kenapa anak-anak banyak terluka kepada orang tua? Karena orang tua terus bicara dan tidak mendengar. Mengapa banyak pegawai kemudian tidak puas kepada majikan? Karena majikan terus bicara, tapi tidak mendengar apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi problem daripada pegawai. Mengapa banyak dosen dan katakanlah guru hanya dihormati oleh murid dan mahasiswa sewaktu mereka masih jadi mahasiswa dan jadi siswa. Tapi setelah mereka lulus, akan dilupakan semua guru dan semua dosen yang melakukan pendekatan di dalam komunikasi kepada anak bimbingnya itu dengan cara-cara keliru. Merasa benar sendiri, menekan, tidak mau mendengarkan, tidak mau melihat sudut pandang daripada mahasiswa, tidak pernah mau mendengarkan sudut pandang dari siswa. Ini yang menjadi sebuah persoalan. Sahabat seperjalanan, sehingga Alkitab mengajarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu harus membawa kasih karunia. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bukan asal bicara. Mari kita telah diri kita. Apakah di dalam keseharian kehidupan kita, sewaktu kita dengan keluarga, dengan siapapun, yang kita keluarkan dalam perbicaraan itu lebih banyak asal bicara, atau dengan hikmat bijaksana yang dari Allah, yang kita keluarkan itu adalah kata-kata yang baik dan kata-kata yang membangun. Kalau itu adalah perkataan yang buruk, adalah perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang berhikmat yang tidak asal bicara, namun berbicara dengan penuh pertanggungjawaban, yaitu berbicara kata-kata yang baik dan kata-kata yang membangun. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan di dalam segala pergumulan hidupnya. Engkau akan menolong Tuhan sedemikian banyak yang terkena COVID, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Engkau juga ya Tuhan akan tolong keluarga-keluarga yang punya masalah di dalam relasi satu dengan yang lain. Karena masalah kata-kata, masalah bicara, emosi yang cepat meledak tanpa memahami keadaan yang sesungguhnya. Engkau rukunkan di dalam pertolongan daripada Engkau sendiri. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang kehilangan pekerjaan, yang sudah ada pekerjaan namun tidak cukup untuk menafkahi keluarga. Bila ya Tuhan Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami, Tuhan yang mencukupkan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan asal bicara. Biarlah bicaramu seperti yang firman Tuhan katakan. Efesus 4 ayat ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.